pagi. Selamat melakukan pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi saat ini. Jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan. Baik, kali ini di pertemuan kedua kita akan belajar di bab 2 ini tentang gerak dan gaya. Kompetensi dasarnya 3.2 menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari gerak dan gaya, diharapkan peserta didik dapat menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup, dan menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembahasan bab gerak dan gaya. Peta konsep yang ada di dalam gerak dan gaya. Kenapa benda bisa dikatakan bergerak? Oke, mungkin kalian pernah melihat mobil di jalanan, ya, bergerak lalu lalang. Ada yang lambat, ada yang cepat, ya, atau ada yang biasa saja berjalannya. Nah, itu kenapa dikatakan bergerak? Pada konsep gerak di sini, suatu benda dikatakan bergerak bila posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar ini ada mobil yang sedang melintas atau mobil yang sedang bergerak. Mobil ini berubah posisinya karena mengikuti atau menuju suatu acuan tertentu, ya. Dia bergerak meninggalkan posisinya, ya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak bila posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Gerak benda dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai macam gerak benda ini. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Pada gerak benda, gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Nah, modelnya seperti ini, ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak benda yang menuju suatu acuan tertentu, dia berubah kecepatannya, ya, berubah kecepatannya, tetapi dengan kecepatan yang beraturan. Artinya meninggalkan posisi awal atau posisi 0, ya, dengan selang waktu yang berbeda, tetapi menempuh jarak yang sama, ya. Dalam selang waktu 0 dia jaraknya, lalu bergerak menuju jarak berikutnya, menuju dengan selang waktu yang berpindah, ya, berpindah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, tetapi dengan
jarak yang sama, 5 meter per sekon. Artinya mobil ini melaju dengan kecepatan 5 meter per detik atau per sekon. Nah, untuk rumus gerak lurus beraturan, karena nanti kita akan mencari kecepatan, mencari jarak, mencari waktu, maka didapat rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Ya, untuk mencari kecepatan dengan satuan meter per sekon, maka kita dapat rumus P sama dengan S per T. Itu untuk mencari kecepatan. Untuk mencari jarak dengan satuan meter, yaitu kita dapat rumusnya S sama dengan P dikali T, atau S sama dengan S atau jarak sama dengan P kecepatan dikali waktu tempuh atau waktu dalam satuan second atau detik. Dan untuk mencari waktu dengan T sama dengan S per P, atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Itu adalah untuk rumus gerak lurus beraturan. Selanjutnya, kita bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan, berbeda dengan gerak lurus beraturan, GLBB di sini adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu suatu jarak ya, atau menuju suatu acuan ya dengan kecepatan yang berubah tetapi tetap beraturan. Contohnya, mobil melaju di kecepatan kecepatan awalnya itu 0 meter per sekon. Lalu selang waktu 1 menit berubah menjadi 2 meter per sekon ya. Lalu selang kemudian berubah lagi menjadi 4 meter per sekon. Jadi kecepatannya tidak tetap, tetapi berubah-berubah sesuai dengan jaraknya, ya, perubahan jaraknya. Nah, untuk rumus GLBB-nya yaitu untuk mencari jarak dengan satuan meter, S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2 ya, untuk mencari jarak ya. P0-nya itu kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, T-nya itu adalah waktu dengan satuan detik atau second, dan A-nya itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2 ya, dan T-nya itu masih dengan waktu. Lalu untuk mencari PT atau kecepatan saat waktu tertentu ya, dengan satuan meter per sekon, PT sama dengan P0 ditambah A dikali T. P0-nya itu kecepatan awal dan A-nya itu adalah percepatan. Ini adalah rumus gerak lurus berubah beraturan. Adapun contoh soal untuk GLBB-nya. Contoh soal yang pertama. Benda yang semula diam didorong hingga bergerak dengan percepatan tetap diam. Berapakah besar kecepatan benda itu setelah bergerak 5 detik? Penyelesaiannya, awalnya benda diam, jadi P0-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 3. T-nya waktunya sama dengan 5 detik. Kecepatan benda setelah 5 detik atau 5 sekunnya, PT sama dengan P0 ditambah
A dikali T. B0-nya 0 ditambah A-nya 3 dan waktunya T-nya 5. Hingga kecepatan bendanya setelah 5 detik adalah 15 meter per sekon atau detik. Mungkin dari Ibu materinya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.